Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu nampak sehat belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada subuh kali ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaAllah sebagaimana biasa menjelang masuk waktu salat isyraq kurang lebih jam 6.25 nantinya kita melaksanakan kajian rutin. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian seputar surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada bulan Juli. Biasanya bulan Juli ini bulan-bulan bagi sebagian bapak ibu agak pusing memikirkan banyak biaya biasanya Pak ya. Anak yang akan masuk sekolah lagi, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, tambah uang banyak habis kemarin Juni, banyak biaya wisuda, perpisahan. Dulu wisuda itu cuma S1, S2, S3, pas kuliah aja Pak. Kini anak TK pun dah wisuda gini. Dari TK, SD, SMP, SMA, wisuda semuanya. Biaya juga. Belum biaya daftar ulang, bajunya dah kekecilan, sepatu dah sobek, macam-macam pikiran. Tapi alhamdulillah kita semakin banyak ujian diberikan Allah, ada pula jalan yang Allah bukakan kepada kita. Maka alhamdulillah apapun ujiannya insyaallah dapat kita lewati dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini juga kita berada pada awal-awal bulan Muharram. Kalau kita tengok di kalender, hari ini masuk hari kelima dari bulan Muharram. Karena ada dua tanggal atau dua tahun yang biasa kita pakai di dalam aktivitas kita sehari-hari. Tahun yang pertama itu adalah tahun berdasarkan perputaran bumi terhadap matahari. Namanya dalam bahasa Arab, matahari itu disebut Syamsun. Maka itu tahun ini dinamakan tahun Syamsiah. Sekarang sudah tahun 2023. Sekarang 2023, lalu tahun satunya dihitung sejak kapan? Nah, maka kata pakar, tahun Syamsiah itu tahun satunya itu ditetapkan mulai dari tahun lahir Nabi Isa. Karena itu pula tahun Syamsiah itu dinamakan dengan nama tahun Miladiyah, tahun kelahiran. Karena yang lahir itu Nabi Isa. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran, begitu pula di dalam banyak hadis, Nabi menyebutnya dengan gelar Al-Masih. Termasuk di dalam Al-Quran Allah juga menyebut nama Isa itu Al-Masih Isa bin Maryam. Karena itu pula tahun itu dinamakan tahun Masehiyah, atau kita menyebutnya tahun Masehi. Karena di dalam Al-Quran atau hadis tidaklah Nabi itu menyebutkan gelar Al-Masih itu melainkan hanya dua orang saja Pak. Satu ada pada Nabi Isa Al-Masih. Satu lagi orang yang diberi gelar Al-Masih adalah Dajjal. Dajjal juga diberikan gelar Al-Masih. Ada doa yang biasa dianjurkan Nabi dibaca ketika selesai tahiyat sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika
min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kan ada al-masih di situ, masihid dajjal. Nah, maka kata para ulama, kenapa nama Nabi Isa al-Masih, Dajjal pun al-Masih? Karena Dajjal itu kemampuannya memang mirip dengan Nabi Isa. Kalaulah Nabi Isa itu diberi gelar al-Masih karena kemampuannya mengusap. Setiap orang sakit dia usap sembuh, apapun penyakitnya. Karena Nabi itu diberikan mukjizat tergantung kemampuan kaum yang hidup di zamannya. Kalau di zaman Nabi Musa kaumnya hebat membuat sihir. Ketika dia lemparkan tali jadi ular, dia bikin ini jadi segala macam. Maka Nabi Musa Allah berikan mukjizat sihir yang jauh lebih hebat, bahkan tidak bisa dilakukan oleh kaumnya. Nah, di zaman Nabi Muhammad contohnya di masa itu banyak para syu'ara, para penyair-penyair hebat. Maka mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang kalau kita lihat susunannya juga lebih baik daripada syair. Tapi dia bukan syair, melebihi syair susunannya. Maka apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad jauh melampaui syair-syair yang dibikin oleh kaum pada masa itu. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu diberikan kemampuan karena pada waktu itu kaum Nabi Isa itu banyak yang tabib, banyak ahli-ahli pengobatan. Tetapi kemampuan yang diberikan kepada Nabi Isa tak sama, bahkan jauh daripada kaumnya. Bahkan Nabi Isa bukan hanya mengobati orang sakit, orang yang mati pun atas izin Allah bisa ia sembuhkan. Dajjal pun demikian. Kita baca nanti di dalam beberapa hadis, Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Ketika ada yang mengatakan kau Dajjal, sudah dikatakan oleh Rasulullah kau pembohong, maka kata Dajjal dia matikan orang ini. Setelah dia matikan dia hidupkan, nanti setelah hidup dia akan menjadi pengikut Dajjal. Ada dikatakan di dalam hadis, ketika dia sampai kepada satu tempat, tempat ini gersang, tidak ditumbuhi pepohonan, maka dia akan berkata kepada langit, turunkan hujan, turun hujan. Dia katakan kepada tanah, keluarkan tanaman-tanaman dari dalam perutmu, keluar. Keluarkan harta karun dari dalam perutmu, keluar harta karun dari dalam. Dia bisa menjelajahi bumi ini dalam 40 hari lamanya. Melainkan kota Makkah dan Madinah itu tak bisa dia masuki. Kemampuannya mirip dengan Nabi Isa. Karena itu kata para ulama, diambil dari hadis Nabi, nanti dalam keyakinan kita yang dapat mengalahkan Dajjal Al-Masih adalah Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih dikalahkan oleh Al-Masih sendiri. Kan begitu akidah kita, Pak. Nanti Dajjal muncul, maka akan turun Nabi Isa Al-Masih untuk mengalahkan Al-Masih KW. Jadi turunlah Al-Masih yang originalnya. Nah, begitu nanti. Maka kok bisa nanti orang percaya dengan Dajjal padahal sudah banyak dalil-dalil tentang bagaimana sikap dan bagaimana status Dajjal sebagai pembohong. Jangankan Dajjal, Pak, yang punya kemampuan luar biasa. Kita ini hari ini asal melihat orang punya kemampuan unik, itu kadangkala kita percaya saja apa yang dikatakan orang tersebut. Kemarin ada yang sempat viral, Pak, di media sosial. Ada seorang laki-laki pengembara, badan kecil, agak kecil, pendek, pakai baju hitam, pakai topi caping warna hijau. Mungkin Bapak Ibu ada yang menengok Facebook atau apa, ada seorang laki-laki pengembara namanya Joko Kendil. Ada yang menengok, Pak, ya? Dia suka mengembara dari satu tempat ke tempat lain berjalan kaki, tapi jalan kakinya agak cepat, sehingga orang yang memperhatikan mengklaim dia bukan sedang berjalan itu, tapi sedang mengendarai seekor macan putih. Kita tak nampak. Akhirnya karena dianggap sakti, di beberapa tempat dia berhenti, banyak orang bawa air putih, Pak, minta tolong dibacakan. Ada yang bawa air putih minta tolong dicelup untuk obat, untuk mengambil barokah, macam-macam. Dianggap wali, dianggap keturunan wali songo, macam-macam yang diklaim kepada laki-laki ini. Beberapa lama kemudian setelah dia begitu viral, ternyata baru dapat info laki-laki ini, maaf, rupanya orang gila, Pak.
itu diakui orang sebagai wali. Kita kan gampang percaya seperti itu. Asal dia punya kemampuan sedikit, oh ini wali, bukan orang sembarangan. Minta barokah, bawa air segala macam di ludahnya, minumlah. Itu kita yakin. Nah, yang seperti ini saja banyak pengikutnya, banyak yang meyakini. Kalau di Malaysia itu dulu ada terkenal Ayah Pin namanya. Itu ngaku Tuhan juga. Banyak kemampuan-kemampuannya, bisa menggandakan duit. Di Indonesia juga sempat viral dulu. Ada tokoh yang mampu menggandakan uang, pengikutnya pun banyak. Jadi tak heran kalaulah yang kemampuan kecil seperti ini saja, bahkan banyak yang menipu sebenarnya, banyak yang mengikutinya, apalagi nanti Dajjal yang mempunyai kekuatan yang lebih daripada itu. Tentunya tak heran nanti di akhir zaman fitnah Dajjal ini menjadi fitnah yang luar biasa. Maka itu Nabi menyuruh kita memperbanyak doa ketika selesai salat dengan doa yang telah diajarkan yang kita sebutkan tadi. Ini fitnah Dajjal ini Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itulah kenapa nama tahun yang kedua yang kita pakai itu disebut tahun Masihiyah atau tahun Masehi. Berarti sekarang 2023, berarti 2023 tahun yang lalu lah Nabi Isa itu dilahirkan menurut para pakar. Kenapa tahun itu ditetapkan? Karena itu kalau tahun sebelum Masehi itu dalam bahasa Inggris kan disebut BC, before Christ, sebelum kelahiran Kristus, kan begitu istilah dalam bahasa Inggrisnya. Tahun yang kedua Bapak Ibu sekalian yang kita pakai adalah tahun berdasarkan peredaran bulan terhadap bumi. Bulan itu dalam bahasa Arab disebut qamarun. Maka tahun yang kedua ini dinamakan tahun Qamariyah. Tahun satunya kapan? Dulu di zaman Nabi tidak ada tahun Qamariyah ini dihitung. Tidak ada tahun Hijriah itu disebut. Baru muncul tahun ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa sebab? Khalifah Umar sering mengirim surat kepada para gubernurnya. Ada Amr bin As, ada Musa al-Ash'ari. Tetapi setiap dia kirimkan surat hanya ada tanggal dan bulan, tak ada tahun. Sehingga para gubernurnya kadang bingung yang mana surat yang sudah lama, mana surat yang baru, karena tidak tercantum tahun di sana. Kalau bulan itu Bapak Ibu sekalian, dari zaman jahiliyah dulu sudah ada bulan. Karena bulan itu kan sebenarnya penamaan musim. Rabi' itu musim semi, ada Jumat itu musim panas. Itu kan sudah dinamakan sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Cuman yang belum ada adalah tahunnya. Nah, maka karena bingung para gubernur-gubernur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka pun memberikan usulan. Bagaimana kalau kita tetapkan 1 tahun untuk dijadikan tahun Islam? Maka kemudian dikumpulkanlah para sahabat, lalu bermufakat kapan tahun satunya kita hitung. Ada yang mengusulkan bagaimana dari tahun gajah, ketika Nabi dilahirkan itu tahun satunya kita hitung. Ada pula yang mengusulkan bagaimana ketika beliau diangkat menjadi Rasul, tahun satunya itu kita hitung dari tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Ada pula yang mengusulkan bagaimana ketika beliau diwafatkan. Ketika beliau wafat, itu tahun satunya. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan bagaimana dengan ketika Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Itu yang kita jadikan penanggalan atau tahun pertama perhitungan tahun Islam. Jadi ketika ditetapkan itu Bapak Ibu sekalian bukan tahun 1. Ketika ditetapkan itu tahun 17. Jadi oke, kita sepakati tahun satunya dari hijrah Nabi, maka tahun ini sudah tahun ke-17. Karena dihitung dari zaman Nabi hijrah sampai tahun itu ditetapkan. Jadi di zaman Nabi belum ada hitungan itu. Ketika baru ditetapkan berarti langsung 17 angka yang dipakai. Karena tahun itu tahun ke-17 Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tonggak sejarah kenapa ada penanggalan tahun Hijriyah itu yang kita pakai sampai hari ini. Walaupun demikian, perlu juga kami sampaikan, hijrah Nabi itu tak terjadi di bulan Muharram, Pak. Kita kan biasa peringatan hijrah itu kan bulan Muharram.
Karena memang bulan Muharram itu ditetapkan sebagai bulan pertama dalam 1 tahun Hijriah. Tetapi hijrah Nabi itu tidak terjadi di bulan Muharram. Itu jumhur pendapat ulama. Salah satu rujukan kitab yang bisa kita baca ada kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, nama kitabnya, yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sana beliau menuliskan Nabi itu hijrah pada bulan Safar dan pada tanggal-tanggal terakhir 27 Safar dalam riwayat dikatakan. Tetapi itu pun beliau tidak langsung ke Madinah, tapi bersembunyi dulu pada sebuah goa, namanya Goa Tur. Kenapa bersembunyi di sana? Karena waktu itu Pak, Abu Jahal CS itu sudah memberikan ultimatum, siapa yang ketemu Muhammad bunuh saja. Maka disebarkanlah tentara-tentara atau orang-orang dari jalan kota Makkah sampai Madinah. Setiap sudut jalan diletakkan orang di sana. Maka Nabi Muhammad tahu situasi ini. Tak mungkin dia bisa melewati kota Makkah sampai ke Madinah, karena di setiap sudut jalan dijaga oleh orang-orang kafir Makkah. Maka akhirnya dia masih di Makkah, sembunyilah di Gua Tur sampai 2-3 hari 3 malam di sana. Setelah dia dapat informasi kondisi sudah kondusif, orang-orang sudah mulai lengah karena menganggap tidak mungkin Muhammad masih berada di sini. Setiap sudut kota Makkah sudah kita periksa, dan kemungkinan dia sudah lewat dari kota Makkah, karena mereka menganggap Nabi Muhammad dah lewat nih dah. Ya udahlah, bubar kita lagi. Nah, ketika mereka bubarlah, barulah Nabi Muhammad dan Abu Bakar lewat jalan tadi. Nah, itu sejarahnya kenapa beliau sampai tidak langsung melakukan perjalanan. Ini strateginya Pak, dibikin dulu, diam dulu di beberapa hari di Gua Tur, baru kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah. Itu pada bulan Rabiul Awal. Lalu apakah salah kalau diperingati pada bulan Muharram? Tidak juga salah, karena memang yang hijrah pada bulan Safar itu Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar. Tetapi sahabat-sahabat yang lain itu sudah mulai hijrah dari bulan Muharram. Jadi sahabat yang lain kan berangsur-angsur Bapak Ibu sekalian, tidak sekaligus pergi. Yang terakhir Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq itu pun belum habis semua. Masih ada Ali bin Abi Thalib. Kita kan baca sejarah ketika Nabi pergi meninggalkan rumah, Ali yang tidur di tempat tidur Nabi. Apa yang dilakukan Ali? Itulah lucunya orang kafir tuh Pak. Mereka mengatakan, jangan dengar lagi kata Muhammad. Muhammad itu pengota, pembohong, penyihir. Tak ada betulnya dia itu. Tetapi ketika mereka nanti pergi keluar kota, apa yang mereka lakukan? Punya mereka perhiasan, punya emas, punya uang. Mereka akan pergi ke rumah Nabi Muhammad menitip barang-barang tadi. Jadi malam mereka pergi ke rumah Nabi Muhammad, siang mereka teriak-teriak Muhammad pembohong, Muhammad pengota, jangan percaya dia lagi. Malam dia ke sana pula lagi, tolong titipnya besok semua pergi keluar kota. Itu lucunya mereka. Maka ini istilahnya Pak, rindu-rindu, benci-benci tapi rindu. Di mulut mereka katakan benci, pembohong, di hati mereka tetap yakin Nabi Muhammad itu orang paling jujur di kota Makkah. Karena itu Nabi Muhammad berpesan kepada Ali, wahai Ali, ini barang-barang titipan orang kafir Mekah semua nih, maka kau kembalikan dalam 3 hari ini kepada mereka, karena aku kan hijrah ke Madinah. Itulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, mengembalikan barang-barang titipan orang Makkah kepada Nabi Muhammad. Begitulah perilaku orang-orang kafir pada waktu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, maka pada bulan Muharram ini kita peringati sebagai tahun awal hijrah boleh, karena memang Nabi memang pada bulan Safar, namun sahabat sudah berjalan atau melakukan hijrah dari bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini juga sebenarnya banyak hal-hal besar yang terjadi. Kita pernah bahas ini sebelumnya di dalam surat Al-Fajr. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam itu diterima taubatnya juga pada bulan Muharram. Dalam Al-Quran, Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya itu pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihi salam lari dari kaumnya ketika berdakwah, tak sanggup dia menghadapi kaumnya, lalu dia masuk ke dalam satu kapal. Di kapal terjadi ombak yang begitu dahsyatnya sampai akhirnya Nabi Yunus harus dikeluarkan dari kapal, ditelan oleh seekor ikan. Itu pun dia dikeluarkan dari perut ikan pada bulan Muharram. Senantiasa dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dia merasa bersalah meninggalkan kaumnya, berdoa, ya Allah, aku ini termasuk orang-orang yang zalim, maafkan aku. Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, itu juga pada bulan Muharram. Andai dia tidak melakukan itu, kata Allah di dalam Al-Quran, dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Itulah yang dijadikan dalil oleh ulama, ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang. Apa sebab? Allah yang mengatakan, kalau Yunus dia tidak minta ampun kepada Allah, maka dia akan berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya ikan itu akan hidup sampai hari kiamat. Kan begitu maknanya. Kalau Yunus tidak bertaubat, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat, kata Allah. Maka itu pun pada bulan Muharram. Nabi Musa keluar dari serangan atau kejaran Fir'aun, kemudian membelah Laut Merah, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Karena itu perlu saya sampaikan, ada satu sunnah yang tak boleh kita tinggalkan, sayang kalau dilewatkan, adalah melakukan ibadah puasa nanti pada hari Kamis dan Jumat. Nah, Kamis Jumat depan. Kalau hari Jumat itu hari ke-10, kalau tak salah hitungan kami kemarin, hari ke-10 itu namanya hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Kalau yang ke-9 ini hari Tasu'ah, hari ke-9. Sebenarnya syariatnya itu hari ke-10, tetapi Nabi Muhammad melihat orang Yahudi pun berpuasa di hari ke-10. Maka kata Nabi, kita selisihi mereka. Kalau saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa juga pada hari ke-9. Dan puasa itu namanya puasa Tasu'ah. Kata Nabi, siapa yang ikut puasa pada hari ke-9 dan ke-10 ini, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya setahun yang sudah lewat. Nah, yang kecil-kecil aja, yang besar enggak. Ibu pulang bawa sendal orang, dosa kecil tuh. Pulang tadi nampak duit 5.000 di jalan, masuk kantong, dosa kecil tuh. Nah, kalau 5.000 masuk kantong jarang tapi Bu ya. 5.000 ini biasa masuk kotak infak nih. Kalau 100.000 itu baru istikharah tuh. Mikir dulu kan, ini masuk kotak infak atau kemana nih? Itu biasanya mikir. Kalau barang-barang seperti itu, kata ulama fikih, harus diumumkan dulu. Tak boleh kita langsung ambil untuk keperluan pribadi. Kalau bingung masuk kotak infak pun tidak masalah. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali barang yang cepat basi, yang cepat habis. Itu yang tidak usah diumumkan sampai 3 hari, 3 bulan pula. Ketemu ibu lontong 1 piring atau 1 bungkus tergantung di belakang masjid umpamanya. Pas keluar tidak tahu siapa yang punya ini. Nah, itu tak mungkin pula diumumkan sampai 3 hari itu. Tentu menjelang siang lah basi pula lontong atau makanan tadi. Maka dalam kondisi itu, kata ulama fikih, kalau dia tak tahu siapa yang punya, boleh dia sedekahkan aja ke orang. Nah, kalau duit tadi atau ketemu emas harus diumumkan dulu. Ada pendapat sampai setahun, tak ada juga yang punya umumkan lagi sampai 2 tahun, 3 tahun, tidak ada, baru boleh dimanfaatkan. Jadi kalau yang tak habis pakai harus diumumkan sekian lama. Tapi kalau barangnya habis menjelang siang nanti, umumkan, tanyalah orang sekitar, tak ada, maka boleh kita berikan kepada orang yang kira-kira membutuhkan itu. Sebagian bahkan ada yang mengatakan boleh dimanfaatkan. Tapi kalau kebetulan yang punya nanti nanya, ganti. Itu aja caranya. Karena kalau tak dibiarkan, mubazir dia sampai siang. Tak pula diumumkan lontong tadi 3 hari 3 malam pula kan. Nah, itu nanti ada dibahas dalam kajian-kajian fikih. Nah, puasa Asyura itu juga menghapuskan dosa-dosa kecil seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini beberapa amalan yang juga harus kita perhatikan pada bulan Muharram untuk memuliakan bulan ini, karena bulan ini merupakan salah satu dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4. Kata Allah, Allah menciptakan bulan itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan.
3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, maka kita dianjurkan berpuasa pada bulan-bulan itu. Mau puasa full Pak, pada bulan Muharram ini pun tidak masalah. Tetapi yang paling dianjurkan pada hari ke-9, ke-10, atau ada riwayat lain yang menyebut ditambah hari ke-11. 9, 10, 11. Jadi kalau hari tahun ini berarti Kamis besok, Jumat, Sabtu boleh kita melakukan ibadah puasa. Kemudian juga selain melakukan ibadah puasa, pada bulan Muharram ini juga dianjurkan banyak-banyak menyantuni anak yatim. Nah, itu juga banyak riwayat Nabi menyuruh banyak-banyak menyantuni anak yatim. Kita dah pernah bahas kemarin, anak yatim itu seorang anak yang meninggal orang tuanya dan dia belum berusia akil balik. Kalau yang laki-laki belum bermimpi, kalau yang perempuan belum masuk masa haidnya. Kalau sudah dalam usia tertentu belum juga dia mimpi, belum juga haid, maka diberi batasan oleh para ulama sampai berusia 15 tahun qamariyah. Nah, kalau dah lewat daripada itu tidak dia dikatakan anak yatim lagi. Cuman ada nanti beberapa pendapat ulama yang mengatakan walaupun di dalam nasnya seperti itu, tetapi ada beberapa ulama yang mengatakan itu mungkin bisa digunakan di zaman Nabi. Kalau hari ini zaman Nabi Pak, anak 15 tahun ini dah pandai bekerja, dah pandai mencari duit sendiri. Di tempat kita 15 tahun ini masih asik-asiknya main game ini. Jangankan untuk mencari duit sendiri, ngambil makan dia sendiri ke dapur pun kadang tak pandai. Nah, kan begitu. Saya kemarin maghrib Rabu ngisi kajian Pak di masjid paling jauh yang saya isi itu, antara Jawa dan Sumatera, Masjid Ar-Ruhama. Itu kan antara Jawa dan Sumatera itu Pak. Nah, ketika berangkat ke sana itu ada 2 orang anak kebut-kebutan sambil ngangkat-ngangkat sepeda motor. Itu badannya pun entah kenapa anak-anak itu kalau bawa kendaraan selalu saya perhatikan bahunya dimerengkan sebelah. Satu naik, satu turun, tak tahu maksudnya apa. Itu sambil kebut-kebutan di jalan, hampir jatuh. Saya perhatikan usianya sekitar anak SMP. Itulah kadang kepandaian anak-anak kita di usia-usia 14-15 itu. Kebut-kebutan di jalan, apalagi main game dan segala macamnya. Maka nanti akan muncul pendapat ulama, anak di usia itu belum memang akil balik secara usia, tetapi secara pikiran kemandirian mereka belum. Maka nanti ada pendapat ulama yang membolehkan sampai mereka mampu hidup mandiri. Maka nanti ada pendapat paling lama usia 25 tahun masih berhak dia mendapat harta anak yatim. Nah, itu ada pendapat, tapi tidak banyak yang berpendapat demikian. Maka sering saya sampaikan untuk keamanan jangan diberikan dari kotak anak yatim, tapi diberikan kotak lain. Umpamanya kita berikan kotak kaum du'afa. Nah, itu kan lebih aman Mbak. Kadangkala kan anak yatim itu ada yang dia kaya raya, harta warisan orang tuanya banyak. Nah, kalau udah cukup usia yatimnya habis, dia tak kita berikan, dia masih bisa lanjut sekolah karena harta orang tua banyak. Tapi yang kita sayangkan tuh kadang ada anak yatim yang kadangkala memang dia miskin pula keadaannya. Sehingga setelah usia yatimnya lewat, keadaannya pun miskin. Kalau tidak dibantu, tidak selesai sekolahnya. Kalau tidak dibantu, susah dia hidup. Maka dalam kondisi itu perlu pula kita memperhatikan ini. Kalau nanti yang ini, tapi tidak semua anak yatim mungkin bisa diberi ini. Yang menjadi patokannya bukan karena keyatimannya, tapi karena status miskinnya tadi. Maka boleh kita bantu, jangan sampai sekolahnya terputus karena tidak ada biaya. Kan itu perlu juga kita perhatikan. Maka menyantuni anak yatim itu juga beberapa sunnah yang amat dianjurkan pada bulan Muharram ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kajian sedikit. Untuk ke depan juga saya sampaikan kajian-kajian kita ini selang-selinglah nanti mungkin antara tafsir sama fikih. Karena kalau subuh ini tafsir ini kajiannya agak monoton kadang Pak. Nah, kalau fikih mungkin kan masalah amaliyah, kadang-kala ini lebih antusias jamaah karena menyangkut amal ibadah. Nanti mungkin kita akan selingi dengan kitab Fathul Qorib. Saya di beberapa tempat mengkaji Fathul Qorib, fikih mazhab Syafi'i tentang tata cara amaliyah dalam kita melakukan amaliyah sehari-hari. Tidak usah yang jauh-jauh kita kaji dulu.
Kadang kita kan mengkaji masalah zakat fitrah, boleh, tapi zakat fitrah itu kan sekali setahun. Cuman membahas masalah haji boleh, tapi kan sekali setahun. Yang dekat-dekat ini kadang kita banyak khilafnya masih. Apa ya tuh? Mulai dari masalah bab wudu, itu masih banyak sebenarnya yang salah. Mulai nanti masalah bab solat, mana yang membatalkan solat, mana yang membatalkan wudu. Kadangkala ini sering kejadian ketika solat maghrib. Ketika sholat maghrib ada kajian, pas pengajian tidur. Nah, setelah kajian sholat isya, apakah mengulang wudhu atau tidak? Nah, itu kan perlu dibahas. Kadang-kala ada bapak itu tidurnya itu dah telentang ke belakang dah, mulut dah tenganga pula. Apakah masih sah wudhunya atau tidak? Itu perlu dibahas. Jangan nanti lanjut sholat isya padahal kondisi seperti itu. Itu kan perlu dikaji Bapak Ibu sekalian. Kan hal-hal seperti itu perlu kita membahas. Di dalam wudhu umpamanya, mana saja yang boleh, mana yang tidak, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang tak boleh ditinggalkan. Itu juga perlu harus kita bahas nantinya. Banyak sekali sebenarnya bab-bab wudhu, bab sholat ini yang kita bahas nantinya. Maka itu saya katakan nanti coba kita selingi, karena belum ada kajian fikih Pak ya. Fikih umum aja ya. Nah, ya. Faraid, pembagian mawaris. Nah, pembagian mawaris ini sekali seumur hidup. Itu pun bukan awak yang bagi, orang sesudah awak. Nah, kita tahu kan, tapi yang melakukan itu bukan kita nanti, orang sesudah kita. Yang sesudah kita tidak perlu hadir pengajian umpamanya. Anak-anak kita harus tahu. Ya betul. Ya, nah, itu kajian faraid mawaris, bab pembagian warisan. Maka insya Allah nanti kita selain tafsir juga kita akan membahas sedikit kitab yang kami ambil rujukan setelah dipilih beberapa kitab yang agak masuk, yang lebih mudah dicerna seperti kitab Fathul Qarib. Kalau Bulughul Maram itu banyak hadis-hadis di sana tentang amal fikih, cuman dia masih mentah dalam bentuk hadis. Kita kalau langsung hadisnya Bapak Ibu sekalian, nanti waktu penerapannya bingung. Nah, karena di dalam hadis itu banyak hal-hal yang tak paham kita, bisa salah kita menerapkannya nanti. Contoh, di dalam hadis itu diterangkan bagaimana posisi jari ketika tahiyat. Nah, ini banyak sekali. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan tahiyat itu Pak, kita kan tangan seperti ini. Kapan baru tangan itu ngangkat seperti ini? Pas asyhadu an la ilaha illallah, naik, itu tidak turun-turun lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Hanafi, itu ketika tahiyat tangan turun, kemudian naik asyhadu an la ilaha illallah turun, itu tidak naik-naik lagi. Kalau Syafi'i tadi naik, tidak turun-turun. Kalau Hanafi dia naik sebentar, itu turun, tidak naik-naik lagi. Dalam madhab Imam Maliki setiap ada kata Allah, bukan, kalau dalam madhab Imam Maliki dia turun ke kiri ke kanan. Jadi tangan itu selama tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalah, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dalam madhab Hambali setiap ketemu kata Allah tangan naik, jari naik. Jadi ketemu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, naik itu. Asal ada kata Allahnya Pak, asyhadu alla, naik itu. Setiap ada kata Allah dia naik, naik turun, naik turun. Nah, di dalam hadis itu dikatakan ketika Nabi tahiyat, ia menekuk jari kelingking dan jari manisnya, berarti ditekuk Pak. Kemudian jari tengah dan jari jempolnya itu dia pertemukan dan membentuk lingkaran. Yang membentuk lingkaran ini yang banyak diragukan, yang banyak dilakukan kesalahan oleh sebagian orang. Padahal yang dimaksud Nabi membentuk lingkaran itu tentu maksudnya jari tengah dengan jari jempol ini bentuk lingkaran. Tapi ada yang berpendapat yang dibentuk lingkaran itu jari telunjuknya. Makanya selama tahiyat dibikinnya muter-muter gini, bikin lingkaran. Nah, ini kan satu contoh pemahaman yang keliru. Ini kalau dibikin lingkaran selama sholat macam ini ya, ibu-ibu di bawah mukena kayak gitu, ada kucing dikejarnya. Itu contoh ketika langsung memahami teks. Sama kita bahas kemarin orang sholat pakai sendal. Baca di hadis, ada memang hadisnya. Kata Nabi kalau sholat perhatikan bawah sendal. Kalau ada kotoran di sana maka tanah itu untuk mensucikannya.
gosokkan ke tanah, tidak perlu dicuci, digosokkan sampai tidak ada lagi bentuk dari kotoran tersebut, maka pakailah untuk sholat. Nah, tentunya ini disampaikan Nabi karena di zaman itu saya sampaikan kemarin Masjid Nabawi itu pasir, sehingga boleh orang sholat pakai sendal. Kalau di Masjid Al-Barokah kita coba, mengamuk pengurusnya nanti. Masjid ini mau kena baru di laundry, baru pantai pula pakai sendal ke dalam. Ngapa ibu pakai sendal? Tidak baca hadis bapak. Nah, ini kan masalah nanti ini. Debat-debat hadis pula. Padahal hadis itu menerangkan Nabi sholatnya seperti apa. Maka saya katakan, mentah memang dalam hadis itu, maka kita perlu pendapat salafus saleh, pendapat ulama-ulama terdahulu. Maka kalau dalam kitab Fadlul Qorib itu tidak dicantumkan lagi dalilnya, tetapi sudah diambil yang masak-masaknya saja, Pak. Jadi makannya kita lagi. Itu lebih enak dikaji, sehingga dalam melakukan amaliyah sehari-hari kita tahu mana cara yang benar, mana cara yang salah. Itu nanti yang akan kita bahas sedikit nanti di dalam kajian-kajian fikih itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena dalilnya itu sama, sebenarnya kita mau mengkaji surat Al-Mudaththir sebenarnya pagi ini. Surat Al-Mudaththir itu ketika surat yang kedua turun, itu sepakat sebagian besar ulama yang kedua diturunkan itu adalah surat Al-Mudaththir, surat orang yang berselimut. Pada ayat itu Allah katakan, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di dalam surat yang pertama turun Al-Alaq kemarin, Allah menyuruh ayat pertama baca. Maka kemarin kita menafsirkan ayat itu oleh para ulama, kenapa Nabi diperintahkan membaca di awal ayat. Ini adalah bentuk perintah kepada Nabi sebagai bentuk signal nanti akan diturunkan banyak wahyu kepadamu wahai Muhammad, maka bacakan kepada seluruh manusia. Karena itu perintah pertama, Iqra, bacakan setiap apa yang kami wahyukan kepadamu bismi rabbika, tapi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Karena itu nanti sunnah membaca Al-Quran dengan mengucapkan bismillah, kan begitu. Ayat yang kedua Allah perintahkan adalah wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Itu juga dijadikan dalil oleh para ulama di dalam melakukan amaliyah bab toharoh itu selalu diletakkan di awal, Pak. Karena ayat yang kedua setelah Nabi diperintahkan menyebarkan dakwah, ketika akan masuk amaliyah Allah perintahkan wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaianmu. Artinya bab kebersihan kalau kita buka di dalam kitab-kitab fikih itu bab pertama yang akan dibahas. Semua amal kalau tidak bersih badan, tak bersih pakaian, tak sah amal kita. Kita dah pernah bahas kemarin ini. Maka orang yang tak wuduk tak boleh begini, orang yang tidak mandi besar tak boleh begini, orang yang dalam keadaan haid tak boleh begini. Harus bersih terlebih dahulu. Maka itu kenapa Nabi diperintahkan bab toharoh ini di awal-awal wahyu. Bapak Ibu sekalian, ini juga sebenarnya berkaitan dengan peristiwa hijrah. Kita bahas sedikit lah, kurang lebih ada 10 atau 15 menit lagi. Ketika Nabi tertidur atau berada di dalam selimutnya, maka Allah memanggil Nabi, wahai orang yang berselimut. Kata para ulama, Allah memanggil Nabi dengan nama wahai orang yang berselimut. Ini merupakan panggilan khusus untuk Nabi, atau panggilan mulatofah. Mulatofah itu panggilan dengan kelembutan. Biasanya orang kalau menyebut orang dalam keadaan yang dilakukan orang tersebut itu panggilan sayang. Kalau manggil nama aja kurang enak dipanggil. Makanya di dalam riwayat Nabi pernah memanggil Ali yang ketika tidur di dalam Masjid Nabawi. Ali itu pernah cekcok dengan istrinya Fatimah. Jadi kalau ada kita cekcok di rumah Pak, jangan terlalu berkecil hati lah. Karena sekelas Nabi pun pernah cekcok dengan istrinya. Bahkan pernah berdiam-diam diri Nabi dengan istrinya Aisyah. Karena istrinya Aisyah dituduh melakukan zina. Kan itu tuh paling heboh, sampai kurang lebih 1 bulan Nabi mendiamkan istrinya. Karena ini pernah kita bahas, Nabi Aisyah pernah pulang dengan seorang laki-laki. Di dalam satu kejadian namanya hadisul ifki. Dalam bahasa awak hadisul ifki ini berita hoax. Nabi pernah dalam satu rombongan, kemudian ketika rombongan tadi berhenti di satu tempat, kemudian Aisyah turun dari tandu yang dibawa oleh beberapa orang kaum muslimin.
dia pergi untuk mencari tempat buang hajat. Setelah itu selesai dia buang hajat, kembali dia ke tandunya. Setelah dia kembali ke tandunya, baru dia ingat ada perhiasannya yang terjatuh. Maka ia pun turun kembali mencari perhiasannya tadi. Ketika dia turun, orang yang bawa tandu tidak sadar Aisyah sudah turun dari tandunya. Mereka melanjutkan perjalanan. Tinggallah Aisyah di tempat itu. Ketika dia balik, tengok orang dah pergi semua. Maka dalam keadaan bingung dia duduk di tempat itu. Lewatlah seorang laki-laki Ansar. Dia melihat, oh ini Aisyah istri Rasulullah. Maka dia persilakan naik ontanya, dia bawa pulang ke Madinah. Nah, sampai di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah. Tengok istri Muhammad pulang dengan seorang laki-laki. Wah, jangan-jangan selingkuh segala macam. Macam-macam, Pak. Karena tak terbantahkan dia pulang berdua. Kok bisa ngilang di mana? Turun di mana? Maka pada waktu itu hebohlah gosip ini satu kota Madinah. Orang pun tak ada yang bisa membuktikan dia ini berzina atau tidak. Tapi tak bisa pula membantah dia melakukannya atau tidak. Bukti tak ada, cuman yang menguatkan dia pulang berdua nampak. Tapi fakta yang membantah tidak ada pada waktu itu. Sampai Nabi pun bingung harus bagaimana. Nah, dalam kondisi itu Nabi pun ribut dengan istrinya. Sampai kemudian Aisyah pulang ke rumah orang tuanya beberapa waktu. Sampailah akhirnya Allah yang menurunkan ayat membela Aisyah. Aisyah tidak melakukan itu. Ini hebatnya Aisyah, langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya cekcok rumah tangga itu biasa. Termasuk Ali. Ali pun pernah ribut dengan Fatimah. Karena ribut-ribut tidak mau dia memperpanjang, apa yang dilakukan Ali? Pergi dia tidur ke masjid. Nah, mana bapak sering tidur di masjid, mungkin lagi cekcok di rumah Pak ya. Ali ketika ribut tidur dia di masjid, Pak. Tidur dia di masjid, tidak mau dia memperpanjang ribut-ribut dengan Fatimah, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ke rumah Fatimah, lalu ditanya, "Mana suamimu?" Tak tahu, keluar dia, mungkin tidur di masjid. Pergilah Nabi ke masjid, nampak Ali tidur di masjid. Tadi saya sampaikan masjid itu masih dalam bentuk pasir, sehingga badan Ali tadi banyak kena pasir. Maka Nabi bangunkan, "Wahai Aba Turab." Dia tidak panggil wahai Ali, tapi wahai laki-laki yang badannya banyak pasir, katanya. Begitu dia memanggil Ali, tidak dia katakan wahai Ali. Itu dalam bahasa Arab panggilan mulatofah namanya, menyebut seseorang dalam kondisinya. Sama Nabi memanggil istrinya wahai Humairah, dalam seorang perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Jadi menyebut seseorang dengan panggilan-panggilan seperti itu adalah panggilan sayang, begitu dalam bahasa Arab. Termasuk ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, tidak disebutkan namanya tapi keadaannya. Nah, begitu panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Kum fa'andir, bangunlah kemudian berilah peringatan. Ini ayat kedua, inilah dalil Nabi mulai mensyiarkan agama Islam, Pak. Jadi waktu turun Iqra, Nabi belum mendakwahkan agama Islam. Tetapi ketika turun ayat kum fa'andir, bangunlah dan berilah peringatan, Nabi mulailah mensyiarkan agama Islam. Tapi masih diam-diam. Yang dia panggil orang-orang yang mau dengar dengan dia, yang ada di sekitar Nabi, terutama ahli bait dan keluarganya. Kan itu yang pertama kali. Kemudian warabbuka fakabbir, dan agungkanlah nama Tuhanmu. Makna ayat ini dalam kata para ulama, satu, tinggalkan semua penyembahan berhala, hancurkan semua berhala-berhala yang ada, agungkan nama Tuhanmu. Yang kedua, maknanya juga diartikan bertakbirlah. Jadi takbir itu syariat pertama dalam agama Islam. Ada juga yang mengatakan warabbaka fakabbir, maknanya Nabi diperintahkan salat. Nah, tetapi salat yang diperintahkan di awal-awal Islam tidak seperti salat 5 waktu. Maksudnya waktunya, caranya mungkin sudah ada, tetapi waktu yang 5 itu belum. Karena kalau kita baca ketika Nabi Isra dan Mi'raj, beliau ketika sampai di Masjidil Aqsa kan salat dia di sana, diikuti oleh para malaikat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Nabi kan belum dapat perintah salat, lalu salat apa yang dia lakukan di sana? Nah, maka kata para ulama, Nabi sudah tahu salat, tetapi yang 5 waktu itu yang belum ada. Baru ada perintah itu setelah turun Mi'raj. Salat itu sudah ada cuma 2 kali. Satu dilakukan pada waktu pagi, satu di waktu sore. Berkenaan dengan ini juga, ini adalah takbir. Takbir ini Bapak Ibu sekalian, di dalam banyak aktivitas amaliyah kita ada beberapa tempat yang kita dianjurkan membaca takbir. Satu, saya juga bahas ini di dalam fikih.
membaca takbir ketika sholat, itu kan ada takbiratul ihram, ada takbir intikal, takbir perpindahan. Yang sering jadi perdebatan, kapan ketika takbir itu kita mengangkat tangan. Ini juga pernah dibahas, bahwasanya kita kan sering Pak, kalau kita baru sholat, itu kan angkat tangan Allahu Akbar. Ketika kita akan turun ruku, itu juga mengangkat tangan Allahu Akbar. Ketika kita naik dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, itu pun membaca takbir dan mengangkat tangan. Nah, yang menjadi perdebatan atau yang menjadi perselisihan ketika bangkit dari sujud, ngangkat tangan atau enggak. Sebagian kita ada setiap bangkit dari sujud ngangkat tangan, takbir. Ada yang tidak ngangkat tangan. Nah, yang mana yang benar menurut hadis Nabi? Nah, ini juga banyak pendapat. Tetapi pendapat yang paling jumhur banyak disepakati oleh ulama, Nabi itu mengangkat takbir hanya pada 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram. 2, ketika beliau akan ruku. 3, ketika bangkit dari ruku, i'tidal. 4, ketika bangkit dari sujud yang ada tahiyatnya. Nah, begitu. Jadi sujud yang pakai tahiyat. Kedua, yang ketiga, takbir juga dianjurkan dibaca setelah salat sebagai bentuk zikir. Dan ini ada beberapa hadis tentang zikir ini Bapak Ibu sekalian. Yang paling sering kita pakai di masjid, zikir itu 33, 33, 33. 33 tasbih, 33 tahmid, alhamdulillah, 33 takbir, Allahu Akbar. Tetapi di dalam hadis lain, Nabi pun pernah menyuruh zikir itu 11, 11, 11. 11 subhanallah, 11 alhamdulillah, 11 Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, Nabi pun pernah menyebut zikir itu 25, 25, 25, 25, 100 totalnya. 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 Allahu Akbar, 25 la ilaha illallah. Itu pun dalilnya semua sahih. Maka kata para ulama, banyak dalil zikir, dan semua zikir itu kata Nabi, siapa yang berzikir setelah sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan sampai sholat berikutnya. Maka jangan ditinggalkan zikir. Kalau tak sanggup 33, kita ada urusan mendadak, paling tidak amalkan yang 11-11. Itu pun boleh kata ulama. Kita dah mepet waktu nih Bapak Ibu sekalian. Kita dalam kendaraan, bus umpamanya, dah nunggu busnya di depan. Kalau berzikir kita sampai 33 panjang, maka boleh yang 11-11 saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 11-11. Tak sempat duduk menjelang jalan pun tak apa-apa. Karena Allah yang mengatakan zikir itu dalam keadaan duduk, berdiri, atau dalam keadaan baring pun tidak masalah. Jadi jangan sampai ditinggalkan. 11 paling sedikit. Kalau yang 33 tadi digenapkan 1 nanti dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd sampai habis. Itu yang biasa kita baca di pangkal biasanya. Atau di ujung setelah Allahu Akbar kan biasa kita membaca itu juga. Itu digenapkan dia menjadi 100. Nah, maka itu juga anjuran dibaca setiap habis salat. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca zikir itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jangan cepat betul kita tuh tegak habis sholat, baru ngangkat assalamualaikum langsung kabur. Wah, padahal ada tempat-tempat kita akan dapat ampunan. Selain dia mendapat ampunan, juga zikir itu untuk menutupi salah-salah sedikit kita di dalam sholat. Lebih sempurna lagi ditambah dengan sholat-sholat rawatib, sholat ba'diyah. Itu menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam sholat kita. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kurang lebih kajian kita. Sedikit tadi membahas surat Al-Mudaththir, panjang tadi membahas masalah Muharram dan peristiwa hijrah. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Ya Pak RW. Yang sering meragukan kita musafir Nanti kan bisa kalau dibacakan memang bingung. Kita sampaikan secara dia ada waktu kita menjamak pasar. Ada cuma mempasar saja tanpa menjamak. Ya. Ada sekaligus kan menjamak mengkasar sekaligus. Ada cuma menjamak tanpa mengkasar. Ada mengkasar saja tanpa menjamak. Mau penjelasan saya karena kalau saya bingung kan juga macam mana dipraktekkannya ini. Baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, qasar dan jamak ini dua hal yang berbeda.
Satu, menjamak artinya menggabungkan dua solat dalam satu waktu. Qasar memendekkan solat yang 4 jadi 2. Yang boleh dikosor hanya solat zuhur, asar, dan isya. Maghrib tak bisa dikosor. Subuh apalagi 2 cuma apa mau dikosor. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau jamak kata para ulama itu boleh dilakukan ketika awal berangkat walaupun belum sampai jarak safar. Contoh, kita pergi Pak ke bandara. Nanti dalam hitungan kita, atau ke bandara lah, ke pelabuhan. Nanti kita hitung, kita nanti dari pelabuhan sampai ke tempat tujuan itu mungkin kan lewat waktu asar. Kita berangkat 10 menit sebelum asar umpamanya. Nanti di kapal payah sholat nih. Contoh, waktu itu kita baru dari rumah ke pelabuhan, kan belum jauh jaraknya nih. Mungkinlah 10 kilo baru. Jarak safar tadi kan 80 kilo sekian. Maka kata ulama, dalam kondisi itu kita sholat zuhur jamak dengan asar boleh, tapi belum boleh dikosor. Apa sebab? Qasar itu baru boleh dilakukan kalau dah lewat jarak safar. Kalau belum lewat, baru kan berangkat, jamak boleh, qasar tak boleh. Maka jamak boleh dilakukan di awal kalau khawatir kita tak bisa melakukan sholat itu nanti. Karena jamak itu bukan patokan jarak, tetapi kondisi. Itu kata ulama. Orang dalam keadaan sulit nanti ini, demo nih, boleh dijamak. Orang dalam keadaan macet tak mungkin nanti sholat, boleh dia jamak. Karena jamak itu bukan karena jarak safar, tapi karena kondisi yang tak memungkinkan orang untuk sholat. Maka dia boleh menjamak. Qasar syaratnya safar. Kalau dia tidak safar, tidak boleh dikosor. Artinya qasar boleh bersamaan dengan jamak, tetapi tadi dikatakan jamak itu syaratnya kondisi, sedangkan qasar tidak. Maka kalau tadi dia jamak boleh, qasar belum boleh. Tapi sampai di sana dia zuhur belum tadi nih. Dia nak terkejar rupanya zuhur. Perasaan sampai di sana waktu sebelum asar. Ternyata dah lewat asar dia baru sampai. Sampai di sana tengok jarak dah ratusan kilo. Ya udahlah, zuhur asar dia kerjakan di satu waktu jamak, langsung dia qasar. Boleh karena sudah lewat jarak safar. Maka qasar itu baru boleh dilakukan kalau sudah lewat jarak safar. Minimal jarak safar yang disepakati ulama 80 km. Dah lewat itu baru boleh dikosor. Atau dia mau kosor saja. Bagaimana? Dalam keadaan safar. Bapak pergi ke Sumbar. Maka boleh mengkosor itu Pak bukan hanya ketika dalam perjalanan. Sampai di sana pun Bapak kosor, sampai Bapak pulang boleh. Jadi kosor itu asalkan jaraknya dah lewat, sampai di Sumbar Bapak 2 hari di situ. Selama sholat zuhur Bapak kosor. Kalau jamak rasanya tidak ada keperluan, asar bisa sholat berjamaah. Boleh saja dikosor setiap sholat. Jadi kosor itu boleh kita lakukan asalkan dah lewat jarak safar. Selama dalam perjalanan kita sampai di Sumbar atau berapa 2 hari, 3 hari, tak lebih dari seminggu. Ada pendapat tak lebih dari 4 hari. Maka selama itu boleh dia kosor sampai dia kembali. Tapi kalau tak perlu jamak, ya tidak usah dijamak. Karena bisa nanti zuhur dikosor boleh aja, asar nanti dikosor boleh saja. Orang Jumat dia tak ikut pun tidak masalah, karena dia statusnya musafir. Jadi jangan curiga nanti orang pulang ke tempat kita, pulang kampung, Jumatnya tidak sholat. Nah, mungkin dia mengambil rukhsah musafir. Awak mukim harus sholat Jumat, dia musafir, mungkin nanti dia kosor zuhur di rumah. Boleh Pak. Ada lagi Pak? Ya, sholat rawatib itu boleh dilakukan di rumah dengan catatan sholat rawatib itu dilakukan setelah azan. Nah, namanya sholat rawatib harus selesai azan, atau paling tidak ketika azan berkumandang sebenarnya dah boleh sholat. Makanya ibu-ibu di rumah kalau sholat di rumah ketika orang azan boleh langsung sholat 2 rakaat. Nanti selesai sholat 2 rakaat baru sholat wajib. Kalau ibu-ibu kan ada orang sholat di rumah, tapi itu kata ulama di zaman Nabi banyak rintangan orang ke masjid, sama masjid sempit. Ini masjid awak lapang, masjid ialah sholat. Karena dulu masjidnya sempit, tak muat yang laki-laki, tak muat apalagi ibu-ibu. Maka rawatib qobliyah itu boleh di rumah, termasuk ba'diyahnya. Jadi sebenarnya boleh saja dilakukan di rumah, tidak ada halangan. Tapi ya qobliyah itu harus setelah azan berkumandang. Tak boleh sebelum azan. Kalau sebelum azan ya bukan sholat qobliyah namanya. Jadi boleh tadi jawabannya Pak, tapi harus setelah azan. Kalau ketika azan sebenarnya sudah boleh sholat,
cuman kita lewat satu sunnah menjawab azan, kan itu saja. Makanya ketika kita masuk orang azan, jawab azan dulu, selesai itu baru kita salat rawatib. Tapi kalau kita di rumah buru-buru orang azan, kita mau rawatib, boleh saja langsung salat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat langsung kita salat wajib. Nah, itu boleh, Pak. Tak ada lagi Bapak Ibu sekalian? Baik, tak ada lagi. Itulah kurang lebih Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita coba membahas masalah-masalah fikih. Ini memang banyak biasanya pertanyaan di seputar ini. Mudah-mudahan nanti dengan kajian-kajian kita kembali kita melakukan amal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.